Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah berdirinya Yayasan Pendidikan Al-Basti berawal dari tahun 1992 Masehi, ketika minat masyarakat untuk mempunyai wawasan lebih tinggi, dengan adanya sebuah yayasan di tengah-tengah mereka, melalui seorang tokoh masyarakat yang bernama almarhum Muhammad Fadli, Kiai Koribudin dipercaya untuk menerima usulan para masyarakat tersebut. Dengan hanya bismillah Pak Kiai pun mulai mendirikan yayasan tersebut. Kehadiran yayasan ini pun bagaikan oas. Di sana Pak Kiai menjadi pengajar sekaligus tokoh ulama yang disegani. Selain mengajar, beliau aktif mengadakan majelis-majelis ilmu dan ceramah bulanan atau mingguan, di masjid-masjid atau sekolah-sekolah, dan bahkan di kalangan desanya sendiri. Setiap kali majelisnya digelar, pesertanya semakin bertambah. Mereka adalah para penimba ilmu yang berhasrat menimba ilmu atau menerima rohani dan pendalaman ilmu darinya. Bahkan masyarakat pun meminta agar kegiatan itu menjadi rutinitas di setiap malamnya. Kiai Koribudin adalah pendiri Yayasan Al-Basti. Lembaga ini berdiri menjadi lembaga mandiri di tahun 2006 Masehi. Bertahun-tahun beliau mengabdikan diri sepenuhnya ke Lembaga Al-Basti, sehingga lembaga ini sudah berjalan tambah maju dan pesat. Sejarah berdirinya Al-Basti tidak lepas dari pengaruh beliau. Nama Al-Basti berasal dari alamat yang asalnya, Bustanul Ulum II atau tempat pemukiman beliau, cabang dari Bustanul Ulum I atau Kiai Haji Muhdi, menjadi Al-Basti tempat berdirinya lembaga itu sendiri. Al-Basti beralamatkan di desa terpencil, yaitu Bato Ampar, Plakpak Pegantenan, Pamekasan. Dari kesederhanaan itu nama Al-Basti dengan arti duduk bersama-sama itu diambil. Keluarga beliau, yang kesederhanaannya dengan niat dan tujuan yang mulia, dan bersikukuh mendirikan sebuah lembaga. Niat tulus beliau mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat. Tujuan didirikannya lembaga Al-Basti tidak fokus masa depan dunia saja, namun juga bertujuan untuk cita-cita masa depan di akhirat, karena di dalamnya tidak hanya dipelajari pelajaran yang bernuansa umum saja, namun juga terdapat banyak pelajaran-pelajaran agama seperti halnya akhlak, fikih, tauhid, hadits, tafsir, sejarah, ilmu alat nahwu, Iqra', Iqlal, dan sorof, faraid, bahkan metode anak-anak, dan lain sebagainya. Sejarah pendiri Kiai Koribudin adalah ulama yang sangat masyhur di kalangan masyarakat desa Plakpak Rongrongan. Beliau mendapatkan pendidikan salah satunya di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Ia telah berguru terhadap banyak kiai, di antaranya adalah Raden Kiai Haji Ahmad Mahfudz Zayadi. Beliau meneruskan pendidikannya di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Bata-Bata. Saat lulus beliau mendapatkan nilai yang sangat memuaskan, baik dalam pelajaran umum atau agamanya. Di samping belajar secara formal, beliau juga menyempatkan diri untuk mengikuti pengajian yang bersifat non-formal. Terutama ketika pengajian tersebut diisi oleh Raden Kiai Haji Ahmad Mahfudz Zayadi. Perkembangan Yayasan Al-Basti. Satu hal yang menarik di lembaga Al-Basti ini adalah tidak menyediakan sekolah, kecuali MD dan TK. Namun dengan seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi serta hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, Yayasan Al-Basti mulai melakukan pengembangan, hingga pada akhirnya Yayasan Al-Basti terus berkembang. Adapun pendidikan yang ada di Al-Basti hingga saat ini adalah mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, sampai sekolah menengah kejuruan atau SMK, secara lengkap terdiri atas berikut. 1. Pendidikan anak usia dini dengan Kepala Sekolah Al-Ustadz Muhammad Muslim, Sarjana Hukum Islam. 2. Taman Kanak-kanak dengan Kepala Sekolah Al-Ustadz Zubairi Sahlan,